Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari semua yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Amin. Tuhan adalah sumber sukacita di dalam kehidupan kita. Pada hari ini mungkin kami terlihat merah putih karena tepat pada hari ini adalah hari kemerdekaan Dirgahayu Indonesia yang ke-80. Seperti kita adalah anak-anak tebusan daripada Kristus. Kita telah dimerdekakan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga memberikan penebusan atas bangsa-bangsa. Jadi pada pagi hari ini, mari kita berdoa bagi Indonesia. Kita angkat pujian doa kami.
Saya mohon Ibu Gembala untuk berdoa dan mengucap syukur untuk pagi hari ini. Bapak di dalam syukur, kami mengucap syukur kepada-Mu untuk hari yang indah, di mana kami ada di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur untuk bangsa kami, untuk kemerdekaan bangsa kami. Kami mengucap syukur untuk segala yang baik yang selama ini Tuhan anugerahkan kepada bangsa. Saat ini kami berdoa bagi bangsa kami. Kami mohon Roh Kudus akan bekerja di tengah bangsa ini, menyatakan diri, menyatakan kemuliaan, menyatakan kebesaran. Kami rindu bangsa ini dimenangkan bagi-Mu. Kami rindu bangsa ini dibawa kepada. Kami rindu Engkau mengurangi kami dan memanggil kami untuk membawa jiwa-jiwa di tengah bangsa ini, membawa mereka kepada-Mu. Bapak, untuk itu saat ini, saat kami berada dalam rumah, curahkan Roh-Mu di tengah kami. Curahkan Roh-Mu di atas kami. Urangi kami satu persatu, agar kami keluar dari tempat ini dan membawa berita Injil, membawa kasih-Mu kepada banyak jiwa yang membutuhkan Engkau. Bapak, hari ini kami mohon Roh Kudus memimpin kami dari awal hingga akhir. Roh Kudus memberkati kami. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, mengurangi setiap orang yang mengambil bagian, mengurangi apapun yang membawa firman, sehingga berkat-Mu tercurah di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita akan bersuka cita, kita akan pujikan bukan kami. Aku
Sebentar kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita. Saya minta Om Yoyo untuk berdoa buat persembahan. Allah Bapa kami yang surga, Tuhan, pada pagi ini kami bersyukur di mana kami dapat berkumpul bersama saudara kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah saudara kami yang masih di perjalanan, kiranya Engkau menuntun sampai di tempat ini Tuhan, dan nama-Mu dimuliakan bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan Tuhan, setelah kami akan memberikan apa yang Engkau berikan kepada kami, kiranya berkat yang Engkau berikan kepada kami dapat menjadikan kerajaan surga dan dapat memperluas gereja-Mu ini Tuhan. Dan Tuhan, semua ini berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau
mempersiapkan hati kita untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Saya undang untuk kita boleh bangkit berdiri. Kita kembali akan mengangkat satu pujian. Saya minta mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas diriku. Kembali lagi kita pujikan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah Kau telah tebus bangsa-Mu, genapi Tuhan firman-Mu atas diriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, berilah kemuliaan-Mu.
Mari pada pagi hari ini kita sediakan sedikit kita berdoa semua usaha-usaha misi di Indonesia untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pada pagi hari Tuhan, kami bersama-sama ada dalam hati. Kami bersyukur karena Engkau sudah memanggil kami, Engkau sudah memilih kami dari orang-orang keputusan dari manusia-manusia bangsa. Tapi Tuhan, kami mengenal bangsa kami, masyarakat sekitar kami, keluarga kami, bahkan saudara kami yang belum mengenal Engkau. Bahkan kadang-kadang dari mereka belum pernah mendengar Injil. Kami mau menyatukan hati berdoa untuk mereka. Engkau kirimkan orang-orang untuk menuai mereka. Engkau kirimkan penuai-penuai. Engkau kirimkan pemerintah-pemerintah Injil yang akan memberitakan kita. Engkau pakai kami juga, Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu, untuk memberitakan Injil dengan hidup kami, dengan perkataan kami, dengan perbuatan kami. Semua usaha-usaha misi yang saat ini kita jalankan di Indonesia, Bapak, Engkau tolong mereka yang memberikan hidupnya untuk memuliakan nama Tuhan, memberikan hidupnya untuk melakukan misi Tuhan, berhidup mereka, serta mereka urangi dengan kekurangan dan sungguh. Kami percaya bahwa Engkau saat ini sedang menaruh hati kepada mereka untuk memberitakan Injil bagi kemuliaan Tuhan. Mereka yang masuk di daerah-daerah terpencil, mereka yang masuk di suku-suku terabaikan, mereka yang masuk di tempat-tempat yang sangat sulit. Pakai mereka Tuhan, kurangi mereka. Kami merindukan kemuliaan-Mu nyata di Indonesia. Pada satu saat akan ada penuaian besar-besar di Indonesia. Dan kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja di suku kami, di bangsa kami, di negara kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini yang kami semua siap. Bagaimana Tuhan? Terima kasih. Dalam kota Indonesia. Haleluya. Haleluya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang satu hal penting dalam kita. Mari kita mulai membaca dalam kitab Filipi 3 mulai ayat 4. Filipi 3 mulai ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Disebutkan pada ayat 8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Yesus Tuhan, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia.
bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persungguhan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, aku telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, saudara mungkin sudah tahu bagaimana Rasul Paulus adalah orang yang mengikut semua syariat agama. Bukan hanya itu saudara, dia dididik oleh Gamaliel menjadi orang yang hebat di dalam teologi, dia pintar. Paulus menjadi orang yang terkemuka, yang mempunyai nama yang hebat di antara orang Israel. Itu adalah sebuah keuntungan sebenarnya bagi kehidupan seorang rasul yang bernama Paulus, karena itu adalah sesuatu yang dianggap secara jabatan dia ada di atas, bukan di bawah. Tapi di dalam ayat tadi mengatakan bahwa dia menganggap, semua orang mungkin menganggap bahwa hal ini adalah sesuatu yang bersifat hebat, bersifat luar biasa. Menjadi orang kaya, itu menjadi sesuatu yang hebat. Tapi orang mengatakan bahwa itu hanyalah pandangan dari seorang manusia. Orang semua menganggap bahwa aku itu hebat, aku itu luar biasa. Tetapi ketika aku mengenal Kristus, itu semua itu aku anggap sebagai sesuatu sampah, tidak ada artinya. Bahkan ketika aku kenal Tuhan, aku anggap itu sesuatu yang sepele. Tetapi ternyata itu adalah sesuatu yang hebat, yang luar biasa, yang membawa aku lebih dekat kepada Tuhan, membuat suatu hal yang sangat berharga bagi Tuhan. Saudara lihat bahwa di sini, yang pertama saya mau katakan saudara adalah perubahan pandangan, pikiran yang sesuai dengan Tuhan. Saudara Tuhan, ketika kita kenal Tuhan sebenarnya, atau sebelum kita kenal Tuhan, kita memandang bahwa kita punya, semua pasti punya cita-cita. Saya tahu kalau saudara menganggap bahwa kalau saya sampai pada cita-cita saya menjadi seorang polisi, saya menjadi seorang dokter, saya menjadi seorang pengajar, guru, itu adalah cita-cita. Dan cita-cita itu hebat, besar, ya saudara. Dan kita sekarang tidak kesalahan yang kita memang sedang mengejar cita-cita kita. Tetapi tahukah saudara bahwa cita-cita itu bukanlah segala-galanya dalam kehidupan kita. Karena cita-cita itu ada batasnya. Batasnya adalah apa? Ketika saudara mati, saudara tidak akan lagi menjadi dokter. Ketika saudara mati, saudara tidak akan lagi menjadi pilot. Ketika saudara mati, saudara tidak akan menjadi seorang insinyur, tidak menjadi seorang profesor. Tetapi ketika saudara mati, sama dengan saya, kita semuanya akan sama mati, ada di hadapan Tuhan dengan telanjang. Apa yang sudah berlaku dalam kehidupan ini, kita harus bertanggung jawab di situ. Apa yang saudara ceritakan, apa yang saudara ingini di dunia ini boleh, ya. Tetapi bukan itu menjadi prioritas kita. Ya, saya katakan kepada saudara, itu semua boleh, memang harus dilakukan, tetapi bukan itu yang menjadi prioritas kita. Kalau saudara diperhadapkan antara Tuhan dan sekolah, kita harus melakukan Tuhan. Susah saudara, tapi itu prioritas. Antara pekerjaan dan Tuhan, maka kita mengatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan dilimpahkan kepada kita. Sulit ya saudara, tetapi itu memang maunya Tuhan, seperti yang Paulus alami. Ya. Saudara perlu mengalami itu supaya saudara tahu bahwa
fokus saya, prioritas saya adalah ikut Tuhan. Kalau saya mengatakan begini bukan berarti kemudian seperti sekarang ini ada banyak yang datang karena minta upacara, kemudian nggak upacara itu ibadah, bukan. Tetapi saya mengatakan kepada prioritas hidup saudara. Bukan hanya kejadian insiden seperti ini. Tetapi kalaupun misalkan minggu ada aturan di sekolah, minggu tidak boleh ke gereja, harus sekolah, nah itu beda ya saudara. Kalau sekali-kali 17 Agustus oke lah, tidak masalah. Tetapi kalau kemudian ada aturan, kita tidak boleh ibadah dan kita harus sekolah, kita tidak boleh ibadah, minggu tetap harus kerja, kita harus mempunyai prioritas dalam kita bahwa Tuhan adalah prioritas kita. Karena ketika kita memprioritaskan Tuhan, itu usianya sampai kepada kebekalan, saudara. Sampai kepada yang akan datang, bukan hanya hari ini saja. Kalau pekerjaan secara jasmani itu akan sampai kepada ketika kita mati selesai, ya, kita mati selesai. Tetapi ketika kita ikut Tuhan itu akan berlaku sampai kebekalan. Ya. Kalau sekali lagi saya katakan bahwa saya bukan mengatakan bahwa hari ini tidak boleh upacara, tidak. Ya. Saya tadi kali saya nggak upacara tanggal 17 karena saya tahu bahwa ini adalah hari upacara. Tapi ini detil. Ya. Sekali-sekali oke, itu bukan prioritas kita sebenarnya. Mau kita sekali harus datang apa-apa. Tetapi jika semua kegiatan kita mulai mengganggu keterdekatan kita dengan Tuhan, hati-hati. Ya, hati-hati. Apapun itu, bukan hanya pekerjaan, mungkin kegiatan, mungkin saudara suka latihan musik dan kalau minggu waktu ibadah saudara harus latihan musik, itu salah satu yang mengubah fokus kita kepada yang tidak benar. Mungkin saudara suka rekreasi, boleh nggak rekreasi? Boleh. Saya juga suka rekreasi, saya suka main. Ya, tidak apa-apa. Ya, memang kita harus sering refreshing supaya kita tetap segar, ya, sehat. Tapi bukan berarti refreshing itu mengganggu kedekatan kita dengan Tuhan. Hati-hati. Ya, oke. Jadi yang pertama, kita seperti Rasul Paulus lakukan, bahwa dia mengubah fokusnya, mengubahkan prioritasnya dulu kepada kejayaan hidupnya, dulu kepada kemuliaan dirinya, dan itu dialihkan kepada kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Dulu menjadi orang yang dikatakan penganiaya jemaat, karena penganiaya dia waktu itu Kristen dianggap sekte yang sesat, dianggap sesuatu yang tidak benar, sehingga akhirnya Paulus menjadi orang yang menganiaya jemaat Kristen, mengaku orang Kristen itu patut dibinasakan, patut dihancurkan, sehingga Paulus mempunyai kedudukan dan posisi. Tetapi ketika dia kenal Tuhan, dia tahu bahwa yang sebenarnya ini bukan dia, sebenarnya dia berubah fokusnya. Yang kedua, saudara, di dalam ayat yang 9, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ini istilah yang kerennya itu sola fide, hanya karena iman. Ya. Kalau selama ini saya tidak tahu pandangan saudara seperti apa. Kalau saudara melakukan kebenaran, saudara melakukan sesuatu yang baik, apakah itu hanya karena tuntutan hukum Taurat, atau saudara merasa bahwa saya tidak mencuri karena saya takut di penjara, saya tidak jahat karena saya takut dimarahi sama ibu mama, saya tidak nakal karena saya takut sama ibu saya. Ya. Atau saya mengatakan bahwa
semua yang saya lakukan itu untuk Tuhan, beda. Ya. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara merasa seperti itu, maka sepertinya saudara sedang dikurung di dalam suatu yang kewajiban-kewajiban yang harus saudara lakukan. Sepertinya saudara mengatakan bahwa ini semua akan membawa saya kepada keselamatan. Tapi Tuhan mengatakan kepada kita, tidak. Saudara diselamatkan itu dengan darah yang mahal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara hanya tinggal beriman kepada Tuhan maka diselamatkan. Tidak perlu baik, tidak perlu menjadi orang yang gak nakal. Saudara diselamatkan, tidak. Tapi Tuhan mengatakan Tuhan sudah mati ketika kita masih dalam dosa. Ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, maka hidup kita diubah menjadi hidup yang baru. Ketika kita hidup yang baru, maka hidup kita bukan lagi karena tuntutan hukum, tetapi kita melakukan berdasarkan karena iman kita. Karena kita punya iman yang besar kepada Tuhan, maka kita melakukan semua perbuatan baik. Maka kita melakukan suatu pekerjaan, perbuatan yang suci dan tidak bercacat. Jadi hari ini saudara melakukan sesuatu yang baik, hari ini saudara melakukan yang benar. Ini bukti itu bukan karena supaya aku masuk surga, supaya aku dianggap baik, supaya aku besok diselamatkan, enggak. Tetapi keselamatan sudah dijamin oleh Tuhan dengan darah yang mahal. Saudara sudah selamat semua. Dan saudara sudah dipindah di tempat yang lain, di tempat surgawi. Dan dari situ muncul perbuatan kita, perbuatan baik kita. Kenapa kamu nggak nyolong? Supaya saya tidak dihukum di penjara, bukan. Supaya saya, karena saya mengasihi Tuhan saya. Kenapa kamu tidak melanggar lalu lintas? Supaya itu karena ada polisi di perempatan, bukan begitu. Tapi alasannya karena semata-mata saya mengasihi Tuhan saya menjadi contoh yang baik. Terus, ya. Jadi bukan karena takut disemprit, takut ditilang, takut di penjara, bukan semata-mata. Tapi semata-mata karena kita, karena aku mengasihi Tuhan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, berikutnya saudara. Mengenal akan ini, kita baca dalam 3 ayat 10 saudara. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang kita kendaki adalah apa? Semuanya mengenal Dia, kuasa kebangkitannya. Ketika saudara dibaptis, ya, bukankah saudara sedang dicelupkan, diperdilakan? Artinya kita mati di dalam dosa-dosa kita, dan kita dibangkitkan kembali bersama dengan Tuhan. 2 minggu lalu saya nggak kesini, 1 minggu yang lalu saya nggak kesini. 2 minggu lalu saya nggak kesini karena saya membaptis beberapa orang, ya, orang Muslim yang jadi anak Tuhan. Ada satu ibu janda dan satu anaknya dari Muslim, dan dia mulai mengenal Tuhan. Dia mengenal Tuhan, dia mengatakan dia tahu bahwa hidupnya nggak benar. Saya nggak tahu hidupnya nggak tahu, mungkin dulu hidupnya nggak benar. Dia mengatakan, pokoknya hari ini saya mau berikan hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan. Dia menangis waktu saya berproses, luar biasa. Dan anaknya cowok, yang sebesar aktris itu, atau lebih muda sedikit, memutuskan dia saya saya mau sekolah kita. Terus untuk orang saya mau memberikan hidup saya dulu. Oke, saya bilang, kamu belajar dulu selama 1 tahun, 1 atau 2 tahun, supaya kamu mengenal benar-benar Tuhan. Dan ada satu perempuan yang saya melihat cukup luar biasa. Ibu bapaknya meninggal pada usia dia SD bapaknya meninggal, SMP ibunya meninggal, dia hidup dengan kakak-kakaknya.
dalam pencarian kehidupannya, ya, dia sempat kecewa dengan Tuhan karena orang tuanya diambil dua-duanya. Dia sempat mualaf, tidak percaya kepada Tuhan. Dan ketika dia dalam pencarian, dia mengenal Tuhan kembali. Dia dipanggil Tuhan kembali sekarang. Dari mana Tuhan bisa? Dia bilang, enggak, saya melihat bahwa saya di sini nggak dapat apa-apa. Saya mau cari, tidak bisa memuaskan hidup saya. Katanya begitu. Dan kemudian dia masih SMA sekarang, kelas 3 ya, untuk selesai Kaista. Kemudian dia memutuskan untuk kembali kepada Tuhan. Dan ketika anak ini memutuskan kepada Tuhan, saudara tahu apa terjadi. Selama hidupnya ditopang oleh kakaknya yang juga mualaf, dari keluarga calon suami kakaknya yang polisi, orang Muslim, sehingga akhirnya kakaknya mengatakan, kalau kamu berniat begitu, ya sudah, kamu lepas, kamu hidup sendiri. Jadi anak itu dengan masih SMA dia harus hidup sendiri. Untungnya dia magang, karena dia di jurusan desain grafis, dia magang 1 bulan dapat 500, dia hidup dengan 500. Dia masak sendiri, makan sendiri, belajar sendiri. Saya mikir, Tuhan, bagaimana? Tapi saya lihat dia dewasa, dia memandang semuanya. Saya ajak diskusi tentang Tuhan dan nyambung, saudara, nyantol. Jadi saya melihat bahwa dia percaya Tuhan akan memanggil dia sangat bersyukur karena dia dipanggil kembali. Dan kemudian ada satu anak cowok yang kerjanya dia jaga di toko minuman keras. Selama ini dia ditawari untuk ikut katekisasi, tidak mau dibaptis, tidak mau, saya masih belum siap. Tapi lihat teman-temannya dibaptis, dia bilang, Pak Jenny, boleh nggak saya ikut baptis? Saya bilang, ya. Saya langsung dudukkan dia di depan saya kasih tentang kebenaran firman Tuhan, dan dia mengerti, dan dia percaya, dan dia mengaku Tuhan sebagai selamat. Saya baptis dia. Karena kalau nggak gitu terlalu lama. Ya, karena prinsip saya sebenarnya adalah di mana orang itu mau memberikan hidupnya untuk Tuhan, kita harus tangkap dia. Di mana orang itu mau percaya kepada Tuhan, kita tangkap dia daripada lepas. Ya. Kemudian ada 2 anak yang dari gereja lain, dari Cakur, yang anak-anak yang anak dari orang yang susah hidupnya, ikut dibaptis, dan saya baptis mereka. Luar biasa, suasana surga benar-benar rasa. Saya tahu bahwa mereka semua ketika dibaptis, mereka sedang memberikan hidupnya kepada Tuhan, sedang menyerahkan apa yang mereka punya. Ya. Saudara kasih Tuhan, kita kembali kepada Tuhan yang mengatakan bahwa hidup kita itu hanya karena iman. Mungkin saudara saat belum pernah percaya Tuhan, saudara lakukan banyak hal yang gak benar. Tidak apa-apa, wajar, karena kita manusia. Tetapi karena iman kita diselamatkan. Iman, kalau kita mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi ketika kita mengambil langkah iman, kalau saudara percaya sama Tuhan Yesus, ya berarti harus ikut di belakang Tuhan Yesus. Menurut apa yang dikatakan Tuhan Yesus, itu namanya iman. Ya. Kalau saudara beriman, percaya, dan saudara tidak ikut di belakang Tuhan Yesus, itu namanya bukan beriman, tapi saudara sedang sakar diri. Ya, oke. Yang ketiga, saudara, yang berikutnya. Ayat 3, 10-12. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, aku telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh
Kristus Yesus. Yang keempat adalah yang terakhir, kita perlu aktif berjuang. Nah, kita mengatakan Tuhan Yesus mengatakan kepada kita apa? Ketuklah maka pintu dibukakan, mintalah maka akan diberikan. Ada satu langkah kita aktif di dalam iman kita kepada Tuhan, di dalam kekristenan kita. Saudara tidak bisa menjadi orang yang pasif, yang hanya datang ibadah, duduk diam, selesai pulang seperti satu rutinitas yang tidak. Tapi Tuhan mau kita selalu aktif. Aktif artinya apa? Nanti aktif kita melakukan iman kita dalam hidup dan sikap kita setiap hari, di dalam kehidupan Tuhan kita, di dalam doa kita, di dalam pembacaan firman Tuhan. Saudara terus aktif. Karena dengan itu saudara akan bisa maju selangkah demi selangkah di dalam itu. Kalau saudara selama saudara tidak mengejar, saudara pasif, ya wis dermo aku dikai 50, terima 50, dikai 100, dikai 100 sudah terima 100. Kalau saudara punya prinsip seperti itu, saudara tidak bisa mendapatkan apa. Saudara tidak akan mendapat kemuliaan yang luar biasa. Tetapi ketika saudara di dalam Tuhan, saudara aktif melakukan iman saudara. Ya, kalau saya katakan aktif itu berarti saudara harus mengejar iman itu dengan aktif berjuang untuk memperjuangkan iman saudara. Maka saudara akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Aktif kita bukan berarti kalau kemudian kita hidup rutinitas seperti biasa, tetapi setiap hari aktif berkumpul dengan Tuhan, aktif mencari hadirat Allah. Keaktifan itu perlu saudara, supaya saudara supaya hari ke hari akan mengalami perubahan dalam hidup ini. Saudara tidak menjadi orang yang biasa-biasa lagi, tetapi saudara menjadi orang yang luar biasa. Saudara tidak lagi menjadi anak kecil di dalam iman saudara, tetapi menjadi dewasa di dalam iman, yang pada akhirnya saudara akan bisa dipakai dengan luar biasa. Saya ada satu gereja yang besar. Saya berbicara dengan kepalanya. Gereja itu selalu kurang ini gerejanya betul gereja musiknya diperbarui, terus kemudian beli videotron, terus mau tingkat gerejanya ditingkat. Saya bilang, ya bagus kamu memikirkan gerejamu untuk membesarkan gerejamu. Tapi tahukah ada satu survei yang mengatakan kalau gereja itu peduli dengan dirinya sendiri, biasanya mau pecah, gegeran di jeruk. Karena apa? Energinya jemaat kan banyak. Jadi ini mari. Akhirnya ayo saya golek musuh foto-fotoan lah, ambil tombol nih, ambil konco nih, biasanya begitu saya. Sebuah gereja itu harus aktif. Aktif apa? Pelayanan luar dong, pelayanan orang lain, peduli orang lain. Saya bilang, kenapa tidak ada usaha misi dari kita ini? Dananya cukup banyak. Kenapa itu tidak dipakai untuk usaha misi? Melakukan baksos, melakukan penginjilan di mana-mana, memberikan dananya untuk melakukan penjangkauan jiwa, sehingga pada akhirnya jemaatnya aktif, tenaganya bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk kegiatan. Itu saudara. Jadi memang saya mengatakan kepada saudara bahwa kita aktif untuk keluar untuk menjangkau orang lain. Kita perlu berpikir untuk keluar. Memang benar kita nyaman di gereja ini. Tuhan, ku ingin tetap di sini, tetap ingin di sini Tuhan. Rasanya nyaman, saudara. Tetapi itu tidak akan menjamin saudara akan mendapatkan kedewasaan dari Tuhan. Tapi justru kita sudah berpikir tentang orang lain.
aktifmu adalah orang lain, berpikir tentang keselamatan orang lain, maka saudara menjadi orang yang bertumbuh dengan Tuhan. Oke, mari silakan maju depan Mas. Bersama. Kalau ada bersama itu, sudah mesti itu. Ya. Ada
melewati segala hal bersama dengan Tuhan. Karena ketika kita bersama dengan Tuhan, saudara, Tuhan melakukan banyak perkara. Karena kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Karena kita hidup hanya karena iman di dalam Tuhan. Kita perlu aktif itu terus mengejar kebenaran Tuhan. Kita aktif terus untuk melakukan kasih kita kepada Tuhan. Dengan cara kita mendekat kepada Tuhan. Dengan cara kita melakukan apa yang Tuhan mau. Kita mengejar kemuliaan supaya kita mendapatkan kemuliaan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur seberapa kami yang hadir di tempat ini. Kami tahu Tuhan sudah melakukan satu hal yang besar dalam kehidupan kami di sini. Kalau Tuhan menempatkan kami di tempat ini, di tempat yang kecil ini, pasti Tuhan punya maksud yang luar biasa. Untuk membawa kami mengerti tentang kebenaran Tuhan. Tidak hanya sekedar ibadah, tidak hanya sekedar ke gereja, tapi kami benar-benar mengerti tentang Engkau. Kami tahu dan memahami Engkau, mengenal Engkau seperti kami mengenal diri kami sendiri. Jika kami boleh menjadi orang yang aktif di dalam Engkau, bukan orang yang pasif untuk gereja, tapi kami benar menjadi orang yang aktif melayani Tuhan dengan hidup kami, dengan perkataan kami, dengan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk kami semua. Tolong coba di tempat ini Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Saudara Pendeta Jenny yang sudah membawakan berkat bagi kita semua. Saat ini mari kita tetap menyerahkan hati dan hidup kita ini kepada Dia. Dia yang mengasihi kita, kita mau mengasihi Dia lebih, dan kita mau setiap berjuang bagi keselamatan jiwa-jiwa. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini tidak bersama dengan kita, berdoa untuk kita semua supaya kita dapat dipakai oleh-Nya. Mari kita berdiri bersama-sama, lalu Ibu Setiati akan berdoa buat kita. Bapa di dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, masih ada kesempatan yang Kau anugerahkan bagi kami untuk kami boleh duduk diam di dalam rumah-Mu, memuji dan menyembah Engkau. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat berkat yang telah disampaikan melalui firman Tuhan, mengajarkan kami terlebih dekat kepadamu, lebih sungguh-sungguh di dalam mengiring akan Engkau. Dan terlebih Bapa, kami rindu hidup kami juga boleh dipakai menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa di surga, kami ingat saudara kami yang tidak bersama dengan kami sampai saat ini Tuhan. Engkau tahu keberadaan mereka masing-masing Bapa. Kiranya Allah Roh Kudus boleh melawat mereka. Allah Roh Kudus boleh mengingatkan mereka kembali untuk setia kepada-Mu, untuk lebih sungguh-sungguh di dalam mengiring akan Engkau. Dalam segala kesenangan yang mereka dapatkan dari dunia ini Tuhan, kami berdoa kiranya Allah boleh mengingatkan bahwa kemuliaan yang Kau sediakan lebih dari apapun. Kami berdoa Bapa, jangan biarkan mereka terlalu jauh dan menjauh daripada-Mu. Kami rindu Tuhan, mereka boleh kembali bersama-sama dengan kami. Kami
kami berdoa bila saat ini mereka dalam keadaan sakit. Oh, kami percaya Engkau Allah yang penuh kasih, Allah Roh Kudus, Allah yang sanggup melakukan segala berkat. Kiranya mujizat itu boleh terjadi pada diri mereka, kesembuhan itu boleh terjadi, sehingga mereka boleh melihat betapa kasih-Mu besar bagi mereka yang bangga. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami pada siang hari ini. Kami berdoa buat Jimmy yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau pakai beliau dari hari ke hari semakin bertambah-tambah di dalam Engkau. Pelayanannya, keluarganya Tuhan Engkau memberkati. Dan Engkau tahu segala pergumulan di dalam kehidupan. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan ada pada atasnya, menolong dan menguatkan, berikan kesehatan baginya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberkati kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Biarlah pada pulang dari tempat ini Tuhan, berkat kasih setiamu tetap menyertai kami, dan Engkau boleh memakai hidup kami menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Itulah kerinduan kami serahkan segala doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surgawi dari Bapa surgawi. Marilah kita pulang dengan kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang memimpin, menguatkan kita, bahkan mengurangi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita pulang bersama Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Kita ibadah